Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru tahun 2022 yang mana judul video kami pada hari ini adalah alur mengisi kuota formasi P3K Guru tahun 2022 untuk guru lolos PG menjadi ASN P3K. Jadi bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mengupdate informasi terbaru dari kami. Nah sekarang bagaimana kira-kira alur mengisi kuota formasi P3K Guru lulus PG menjadi ASN P3K di tahun 2022? Di sini kami sudah sajikan beberapa tabel Bapak Ibu ya. Nah nantinya kita akan bahas secara tuntas, tapi disclaimer bahwa konten ini bukanlah video resmi dari Kemendikbud, bukan video resmi dari Panselnas. Jadi kita anggap sebagai tambahan referensi saja, dan kita masih tetap menunggu informasi resmi dari Kemdikbud dan Panselnas. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point saja dulu ke informasinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kami sudah menjanjikan beberapa data yang valid ya. Ini data yang valid. Kenapa kami katakan data yang valid? Karena ini data kami buat sendiri. Jadi ini data contoh saja Bapak Ibu. Ini data contoh saja ya. Contoh kuota formasi. Jadi ini bukan dari Pemda siapa-siapa, tapi ini yang kami buat sendiri. Oke, ini sekedar contoh atau semacam simulasi saja Bapak Ibu guru sekalian ya, untuk memberikan pencerahan kepada rekan-rekan guru bagaimana sih sebenarnya teknis ya mengisi kuota formasi P3K Guru lulus PG menjadi ASN P3K di tahun 2022. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja to the point ke tabelnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi alurnya seperti ini. Misalkan dalam satu Pemda ya, anggaplah ini adalah Pemda yang mana formasi yang disediakan adalah 66. Kemudian apa namanya? Jumlah guru yang lolos passing grade di sini ada 60 ya. Jadi ada 60. Nah, ini kalau kita perhatikan formasi lebih banyak daripada jumlah guru PG ya. Oke. Nah, di sini kita ambil satu slot formasi ya. Kita ambil mapel tertentu dulu. Yang pertama kita lihat di PJOK. Setelah direkap, ternyata anggaplah Pemda ini formasi yang tersedia atau dibutuhkan di instansi A untuk mapel PJOK secara keseluruhan itu ada 8 Bapak Ibu ya. Itu ada 8. Nah, sedangkan ternyata setelah dikalkulasi jumlah guru lolos PG-nya adalah 7. Ya, 7. Berarti 87. Jadi formasi 8, jumlah guru PG 7. Nah, kalau seperti ini posisinya, maka secara otomatis ke-7 guru lolos PG berijazah PJOK akan secara otomatis mengisi 7 slot formasi yang ada di instansi A. Wow, aman ya. Jadi posisinya ini aman. Jadi ke semua guru PG-nya akan diangkat menjadi ASN P3K Bapak Ibu ya. Maka muncullah di tabel yang keempat, prioritas 1 yang dapat mengisi formasi. Kalau sudah dikatakan mengisi formasi, berarti nantinya akan segera di SK-kan. Kan logikanya seperti itu. Nah, nantinya 7 guru lolos PG ini akan menjadi ASN mengisi 7 slot formasi PJOK. Sedangkan untuk prioritas 1 yang belum dapat formasi itu tidak ada, semuanya lolos Bapak Ibu ya. Sedangkan kita perhatikan ternyata formasi itu masih tersisa 1 untuk PJOK. Kalau kondisinya seperti ini, sesudah penempatan guru yang sudah lolos PG ini selesai, ternyata masih ada sisa formasi sesuai dengan mekanisme resmi, maka 1 sisa formasi ini akan masuk ke tabel yang terakhir. Tabel yang terakhir ini adalah tabel yang menandakan bahwa ada sisa formasi untuk mapel PJOK yang bisa dilanjutkan seleksinya nantinya di tahap observasi. Jadi nantinya 1 sisa formasi PJOK ini akan diperebutkan oleh pelamar prioritas 2 dulu. Nah, pelamar prioritas 2. Kalau tidak ada pelamar prioritas 2, maka nanti akan dilanjutkan di pelamar prioritas 3. Kalau tidak ada pelamar prioritas 3, maka akan diperebutkan di pelamar umum.
Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sudah sangat jelas ya. Jadi jumlah PG-nya 7, ini otomatis mengisi semua formasi. Nah, bagaimana nasib yang ketujuh, jumlah ketujuh guru honorer yang sudah lolos PG yang berhasil mengisi slot formasi di Mapel PJOK di instansi A ini, itu secara otomatis akan menjadi ASN Bapak Ibu ya. Itu otomatis nantinya akan diangkat menjadi ASN. Kalau posisi Bapak Ibu seperti ini, maka bersyukurlah Bapak Ibu sekalian ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu guru sekalian, kita lanjutkan lagi. Itu kita ambil contoh lagi adalah mapel tik ya, mapel tik di instansi A. Setelah dikalkulasi untuk mapelti, kebutuhan di instansi tersebut ada 15 kuota formasi yang disediakan dari 60 kuota yang diadakan di instansi A. Ada 15 khusus formasi untuk mapeltik. Sedangkan ternyata setelah dikalkulasi lagi ada 4 jumlah guru lolos passing grade-nya. Ada 4 jumlah guru lolos passing grade-nya dari 15 formasi yang disediakan. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa menebak bahwa keempat guru lolos PG yang berijazah tik ini juga yang linier dengan formasi yang ada di sini, itu secara otomatis akan mengisi formasi yang ada di mapel tik. Jadi kita lihat di tabel yang keempat, di sini prioritas 1 yang dapat formasi untuk mapel tik itu ada 4 orang. Artinya apa? Keseluruh guru lolos PG mapel tik ini sukses mengisi formasi Bapak Ibu ya. Dan ternyata setelah kita lihat setelah penempatan tersisa 7 formasi lagi ya. Nah, tersisa 7 formasi. Nah, ketujuh slot formasi yang tersisa ini itu akan berada di tabel yang terakhir Bapak Ibu ya. Akan berada di tabel terakhir, yaitu tabel lanjut observasi. Nantinya 7 formasi ini akan diperebutkan oleh pelamar prioritas 2. Prioritas 2 dulu ya. Nah, kalau misalkan di prioritas 2 itu cuma 2 guru yang masuk sebagai prioritas 2, maka akan tersisa 5 slot formasi lagi. Nantinya kelima slot formasi ini akan diperebutkan lagi oleh pelamar prioritas 3, yaitu guru honorer negeri. Misalkan di instansi ini hanya tersisa 3 guru lolos guru prioritas 3, berarti tersisa lagi 2 slot formasi nantinya yang bisa dilamar oleh pelamar umum. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini aman. Kalau posisinya seperti ini aman. Semua guru lolos PG akan mengisi formasi dan masih ada juga sisa formasi yang bisa lanjut di tahap observasi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana nasib yang seperti ini Bapak Ibu ya. Bagaimana nasib yang ini yang berwarna merah, yang bahasa Inggris 5, kemudian matematika 2, kemudian tik 4. Kan kita lihat ada 11 guru prioritas 1 atau guru lolos PG yang belum mendapatkan formasi, maka nasibnya akan masuk ke grafik warna kuning ini Bapak Ibu guru sekalian. Diperhatikan ada 11 pelamar prioritas yang tidak mendapatkan formasi. Bagaimana nasibnya ke depannya? Di sini kita bisa andaikan Bapak Ibu ya, kita bisa prediksikan ya, karena yang resminya tentunya dari Panselnas dan Kemendikbud. Ini Bapak Ibu jadikan referensi saja karena belum ada juknis resmi penempatan dari Panselnas ya, kecuali Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Di sini 11 orang yang merupakan prioritas 1 belum mendapat formasi itu akan mengalami kemungkinan 2 kejadian ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, nantinya bisa ditawarkan ke Pemda yang lain. Yang kedua, masuk cloud atau keranjang. Kalau misalkan 11 orang yang belum mendapatkan formasi ini ditawarkan ke Pemda yang lain, misalkan mapel bahasa Inggris ada 5, kelima orang ini ditawarkan ke Pemda yang lain, itu tentunya harus meminta konfirmasi Pemda yang dituju apakah mau menerima atau tidak. Seperti itu ya. Kemudian opsi yang kedua adalah masuk cloud atau keranjang Bapak Ibu guru sekalian. Masuk cloud atau keranjang. Nah, konsekuensinya kalau Bapak Ibu masuk cloud atau keranjang adalah Bapak Ibu akan mengisi formasi di seleksi selanjutnya. Atau kalau misalkan ada yang pensiun sesuai dengan mapel Bapak Ibu, maka Bapak Ibu yang masuk cloud atau keranjang akan berpotensi untuk mengisi formasi tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin seperti inilah informasi singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.